belum menerima berkat Tuhan, saya menjelaskan poin penting berkaitan dengan perjalanan novena kita yang pertama sampai dengan yang ke-9 pada hari ini. Selama 9 hari ini kita berjalan bersama Montfort, berdoa bersama Montfort, menghadap Tuhan bersama Montfort, merenungkan bagaimana Montfort beriman. Dan dia sungguh-sungguh guru bagi kita. Pada pertemuan yang pertama, novena pertama, kita secara khusus merenungkan Montfort sebagai seorang misionaris, tapi juga teladan bagi para misionaris. Montfort telah melakukan banyak hal besar di Prancis Barat pada zamannya. Mentobatkan banyak orang berdosa, memberikan banyak katekese, kemudian menulis banyak buku, dan yang lain, karya-karya karitatif, mengunjungi orang-orang kecil, orang-orang miskin. Walaupun dia tidak meninggalkan Prancis, hanya tinggal di Prancis, berkarya di Prancis, tapi dia melakukan banyak hal yang besar. Dia misionaris sejati. Kita juga diajak oleh Montfort untuk menjadi misionaris. Tidak harus menjadi imam, biarawan, biarawati. Kita bisa menjadi misionaris di jalan kita masing-masing. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam kelompok di mana kita bergabung. Menjadi misionaris artinya menjadi pembawa Yesus, pembawa sukacita. Jika kita membawa Yesus, membawa sukacita, membawa damai, kita adalah misionaris dalam arti yang sederhana tapi penting. Ya, pada hari yang kedua, saudara-saudari, kita diajak untuk merenung Montfort sebagai tokoh doa, yang hidupnya tidak hanya bekerja, tidak hanya berkhotbah, tapi berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Apapun yang ia alami, selain curhat dengan pembimbing rohani, dia juga curhat dengan Tuhan. Melalui tema ini kita diajak untuk lebih banyak curhat dengan Tuhan dalam hidup ini. Bukan terutama curhat dengan tetangga, walaupun kadang-kadang penting, apalagi curhat di media sosial. Kita perlu lebih banyak curhat dengan Tuhan, seperti Montfort. Kita perlu menjadi orang yang berdoa. Pada novena yang ketiga, kita merenungkan Montfort sebagai pembimbing kaum muda. Anak-anak muda pada zamannya diperhatikan oleh Montfort. Sejauh mana kita juga peduli dengan orang muda. Tidak hanya anak-anak atau saudara-saudari kita, tapi juga barangkali anak-anak muda lain yang tidak diperhatikan oleh keluarganya, mungkin juga oleh masyarakat atau oleh gereja. Apakah kita punya perhatian? Di Indonesia sedang berkembang anak muda Montfort atau Montfort Youth. Ada di Malang, orang muda Montfort. Di Ruteng ada Montfort Youth, ada juga orang muda Montfort. Juga di Labuan Bajo. Kumpulan anak-anak muda yang didampingi secara khusus oleh para SMM. Anak muda jangan diabaikan. Kita juga para anggota pemerintah diundang oleh Montfort untuk peduli dengan orang muda, terutama berkaitan dengan iman mereka, pendidikan iman mereka. Kemudian yang lain, saudara-saudari, pada novena yang keempat, kita diajak untuk merenung Montfort sebagai hamba Yesus dalam Maria. Kemarin sore lagu penutupnya, ya Yesus yang hidup dalam Maria. Sebab Montfort memang hamba Yesus dalam Maria. Dia datang kepada Yesus melalui Maria, per Mariam ad Yesus.
Yesus, kepada Yesus melalui Maria. Montfort merasa dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Dan dia merasa tidak pantas untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Dia perlu seorang ibu, yakni Maria. Dia juga mengundang kita untuk rendah hati, pergi kepada Yesus melalui Maria, sebab kita para pendosa yang tidak pantas sebetulnya. Lalu pada tema yang kelima, novena yang kelima, kita telah merenungkan Montfort sebagai pembela iman Katolik. Pada zamannya, saudara-saudari, ada katakan aliran sesat, Albigensia, dan kelompok-kelompok lain yang merongrong, mengganggu iman Katolik. Dan Montfort berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi juga dengan umat-umat lain yang tidak lagi menghiraukan, atau tidak lagi peduli dengan iman Katolik. Dia berhadapan dengan mereka dan mewartakan apa yang sesungguhnya berkaitan dengan iman. Dia membela tentang kebenaran iman Kristiani. Itulah alasannya mengapa dia menulis banyak buku tentang Maria, juga tentang salib, di sahabat-sahabat salib, tentang Yesus. Selain untuk mengungkapkan imannya, tapi juga untuk membela iman Katolik. Kita pun diundang untuk menjadi pembela-pembela kecil di lingkungan di mana kita berada. Meluruskan sekurang-kurangnya kalau ada yang salah paham tentang iman Katolik, atau orang yang kurang mengerti, pun di antara orang Katolik kita sendiri, atau bahkan keluarga atau sahabat kita. Kita diminta untuk memberikan katekese, dan meluruskan yang keliru, supaya orang, saudara-saudari, dan kita sendiri semakin memahami iman Katolik yang indah ini. Kemudian yang berikut, saudara-saudari, pada novena yang ke-6, kita telah diajak untuk merenungkan Montfort sebagai pendekar kebenaran. Dia tidak takut dikucilkan, tidak takut dimusuhi, yang penting demi kebenaran. Makanya dia dipindahkan dari paroki ke paroki, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dimusuhi oleh orang-orang tertentu, karena ia mengutamakan kebenaran, mewartakan kebenaran, walaupun risikonya dia dikucilkan, dia dijauhkan. Dia menunjukkan, ya tidak apa-apa saya pergi, tapi yang penting saya sudah menunjukkan bahwa inilah yang benar. Risikonya dikucilkan dan dibuang. Sejauh mana juga kita mampu menjadi pendekar kebenaran, berani jujur di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam kelompok masyarakat, berani tampil beda, tapi demi kebenaran. Dan oleh Montfort kita diajak untuk tidak ikut arus, karena banyak yang mengatakan itu, walaupun sesungguhnya salah, ikut. Tidak. Montfort meminta kita untuk berani mengambil jalan yang lain, asalkan itu yang benar, berdasarkan iman kita. Kemudian yang berikut, saudara-saudari, pada novena yang ke-7, kita telah diajak untuk melihat Montfort sebagai pencinta kebijaksanaan abadi. Ingat, Montfort itu menyebut Yesus sebagai kebijaksanaan abadi. Juga kebijaksanaan yang menjelma, kebijaksanaan yang disalibkan. Kata kebijaksanaan ini diarahkan Montfort pada Yesus sendiri. Dengan demikian, ketika menyebut Montfort sebagai pencinta kebijaksanaan abadi, artinya dia mencintai Yesus. Dan ini ada hubungannya dengan novena yang ke-8, ya, pewarta salib yang suci. Seperti yang saya katakan tadi malam, menurut Montfort, alasan yang paling kuat mengapa kita perlu mencintai Yesus adalah salibnya, penderitaannya yang tulus untuk kita. Ini alasan yang paling kuat mengapa kita perlu mencintai Yesus sang kebijaksanaan. Karena dia rela mati di salib untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan pada akhirnya dia mengalahkan maut, yang melampaui salib. Sehingga salib tidak lagi menjadi tanda kekalahan, tapi juga sekarang tanda kemenangan. Dan setiap hari kita buat itu, buat tanda salib.
Semoga kita semakin mencintai Yesus, sang kebijaksanaan, seperti Montfort. Mencintai Dia yang disalibkan untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan karena itu juga semoga kita semakin mampu sabar dalam menanggung penderitaan-penderitaan kecil yang kita terima sebagai akibat karena kita adalah pengikut Yesus. Konsekuensi dari menjadi murid Yesus adalah ditolak, difitnah, ditinggalkan. Semoga kita mampu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan Montfort adalah guru kita, teladan kita dalam hal ini. Sekarang yang terakhir hari ini, saudara-saudari, Montfort, sang pendiri kongregasi, pendiri biara. Ada DW, SMM, kemudian yang berkembang setelah itu adalah SG atau Bruder-Bruder Santo Gabriel. Ada juga kelompok awam yang terinspirasi dari Montfort. Ada Pemeresa atau KSM ini. Ada juga Legio Maria, yang secara jelas dikatakan oleh Frank Duff, dia sangat terinspirasi oleh Montfort dalam buku Bakti Sejati. Pada hari yang ke-9 ini, tadi saya secara khusus mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu, untuk membaharui hidup agar menjadi lebih bermutu. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti Montfort. Dia mendirikan kongregasi bukan untuk dirinya, tapi untuk gereja. Dia menulis banyak buku, bukan untuk dirinya, tapi untuk gereja. Dia melakukan banyak hal untuk yang lain. Untuk gereja, untuk dunia. Ketika menyebut dia sebagai pendiri kongregasi-kongregasi, poinnya adalah Montfort ini berkat bagi gereja. Berkat bagi kita yang mengenalnya. Semoga kita seperti Montfort semakin berkenan kepada Tuhan, tapi juga semakin menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Saudara-saudari yang saya kasihi, kira-kira itu poin-poin penting yang bisa saya garis bawahi secara singkat berkaitan dengan 9 tema novena ini. Kita telah belajar banyak dari Montfort dan harapannya ya novena ini berbuah. Ya, ada buahnya untuk kita. Amin. Ya, ada buahnya untuk saudara-saudari yang mengikutinya. Semoga kita diubah oleh Montfort menjadi lebih baik dari sebelumnya berdasarkan poin-poin yang sudah saya singgung ini. Jadi harapannya, semoga kita semakin mengasihi Tuhan, tidak hanya mengasihi Montfort, mengasihi Bunda Maria, tapi juga berbuah dalam hidup sehari-hari, menjadi berkat. Nah, itu harapannya. Montfort meminta kita untuk berbuah, dan berbuahnya tidak menunggu tua, tapi sekarang. Ingat dia meninggal di usia 43 tahun, relatif muda, tapi sudah melakukan banyak hal. Seperti pertanyaan saya tadi, apa yang telah saya dan saudara-saudari lakukan? Apa buah-buah dari hidup kita selama ini? Buah yang dirasakan orang. Apa yang sesungguhnya sudah kita lakukan? Montfort menjadi kritik untuk saya, semoga juga untuk kita. Di usia yang segitu sudah melakukan banyak hal. Harusnya usia di atas itu semakin banyak hal yang bisa dilakukan. Ini tantangan untuk kita, saudara-saudari. Memang seharusnya novena ini ditutup dengan perayaan bersama. Ya, bisa. Harusnya ya. Kalau saya di Jakarta, barangkali saya akan bisa. Ya, harusnya besok, ya, karena sudah dipersiapkan ya, novena ini kan persiapan Hari Raya Santo Montfort. Ya, harusnya besok kita berkumpul bersama, ya, misa bersama, bercerita bersama,
dan seterusnya. Ya, merayakan hari besar untuk kita, keluarga besar Montfortan. Harusnya, tapi karena situasi tidak memungkinkan, maka misalnya lain kali. Kenapa ya Romo? Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan mulai kemarin lah. Ya, saya sangat bersyukur boleh ya bergabung dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Saya beruntung ya bisa hadir bersama saudara-saudari karena ini memberikan semangat, inspirasi bagi saya untuk terus ya berbuah dalam hidup. Di Vietnam ini Legio Marianya lumayan banyak, hanya 1 senatus tapi lumayan jumlahnya. Dan mereka yang mengenal Montfort tentu karena di doa ya, di Sera. Tapi juga ada yang punya buku Bakti Sejati, punya juga buku Rahasia Rosario, Rahasia Maria. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, ini tantangan untuk saya bagaimana membuat mereka suatu waktu nanti mengerti. Ya, kalau misi di Vietnam terus dilanjutkan. Dari di sini saya punya tim kerja Legio Maria. Ya, pintu masuknya hanya melalui Legio Maria. Karena karya besar tidak bisa dilakukan oleh para misionaris asing. Kita hanya karya sembunyi-sembunyi ya. Sekali-sekali bergabung atau berkumpul dengan Legio Maria. Hanya melalui Legio Maria ya, saya di sini bisa sedikit berkarya. Selain itu tidak. Hanya diam dan merenung. Kita saling mendoakan saudara-saudari supaya tetap sehat dan terus berbuah di jalan hidup kita. Ya Romo. Ya, saya doakan. Sekarang kita memohon berkat Tuhan. Kita berkata. Recording stopped. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, keluargamu masing-masing, komunitasmu, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan dan sesama, pelayanan yang diberikan oleh gereja dan sesama, seluruh niat baik dan rencana-rencana selanjutnya, dan oleh karena doa Santo Montfort, guru, sahabat, dan pendoa kita, saudara-saudari sekalian, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo yang kami hormati, selamat malam Bapak dan Ibu yang kami kasihi, PMRSH Recording in dimanapun progress. Bapak Ibu berada. Ada pesan sedikit dari Ibu Herlina bahwa saya diminta untuk mohon kepada Romo Lawrence untuk temu kangen ya Romo. Jadi seperti temu kangen begitu karena Romo sudah jauh sekarang di Vietnam. Selamat berkarya di sana. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin menanyakan sesuatu. Seperti kemarin saya dengar dari Ibu siapa ya? Ibu Sylvia apa ya? Yang suaminya dirawat karena menderita COVID. Apakah Ibu masih monitor di sini? COVID. Ibu siapa? Saya kemarin lupa. Ada yang menanyakan Romo, jadi Ibu itu menanyakan maksud apa yang dimaksud dengan pengosongan diri, begitu. Pada waktu itu, tapi ibunya tidak kelihatan di sini ya. Ada Ibu Sylvia, Bu Prapti masih ada. Ada Ibu Sylvia masih ada. Ya. Iya, bagaimana Ibu Sylvia? Pertanyaannya yang kemarin, bolehkah saya lanjutkan ke Romo Lawrence di sini? Masih di mute, Oma. Masih di mute, Ibu, silakan. Pencet sendiri. Ya, Ibu.
Oma masih di mute. Saya Buka tak. dulu. Mengenai pengosongan diri itu. Oh iya, silakan Ibu Sylvia. Ini langsung kepada Romo ini, silakan. Ya Romo, maaf, saya mungkin kurang apa ya. Tapi mengenai pengosongan diri itu kok tidak mudah, dan apa caranya kita itu sudah apa ya, mempunyai banyak keterikatan untuk melepaskan itu, sehingga kita bisa lepas dan bisa fokus pada yang harusnya kita fokuskan. Nah, itu yang caranya dan apakah mungkin. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Pengosongan diri ini tema yang biasa direnungkan oleh orang-orang yang biasa bermeditasi atau kontemplasi, atau mungkin juga yang yoga barangkali. Ya. Ada pengosongan diri, atau kelompok-kelompok lain yang suka merenung. Artinya ya membiarkan diri itu tidak dikuasai oleh pikiran kita, keinginan kita, dan hanya dikuasai oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan Ibu Sylvia, memang tidak mudah. Ini idealis ya, berat. Tapi itu undangan sebetulnya, bahwa harusnya kita dikendalikan oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan bukan dikendalikan oleh pikiran atau keinginan diri sendiri. Itu hal yang sangat besar dan tidak mudah, Bu. Tapi itu sebetulnya undangan kepada kita bahwa harusnya kita ini dikendalikan hanya oleh Tuhan, bukan oleh keinginan diri atau pikiran diri sendiri. Membiarkan Tuhan bertindak, mengatur kita, kira-kira begitulah pengosongan diri. Ya. Atau seperti kata Bunda Maria kan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sebetulnya ungkapan pengosongan diri itu. Saya ini seorang hamba saja. Ya kalau itu kehendakmu ya terjadilah. Ya biarkan itu terjadi. Tapi saya ya pasrah. Karena saya hanya seorang hamba. Terjadilah padaku menurut perkataanmu adalah ungkapan ya pengosongan diri. Ya, Tuhan, saya tidak mampu, tapi kalau kehendakmu terjadilah itu. Tidak juga berarti bahwa kita tidak Yang berbuat. penting Tidak juga berarti bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Romo, yang penting tadi itu saya tidak mampu itu. Iya, Bu. Apa Bu Sylvia? Kemudian saya tidak mampu. Ini yang kadang-kadang saya tidak mampu. Ini untuk ini terjadilah kehendakmu, itu yang bukan kehendakku. Ini yang menjadi apa ya? Deki apa Kunci. Ya, ya. Ya, Bu Sylvia. dan itulah yang paling susah. Paling susah. Walaupun susah, Bu, tapi kita kan punya Ibu Maria sebagai model, sebagai ibu. Tidak mudah, tapi paling tidak ada usaha membiarkan yang terjadi itu kehendak Tuhan. Walaupun ya memang tidak mudah, tapi ini undangan untuk kita. Dan saya kira sampai mati pun kita akan merasa tidak mampu. Kami yang menjadi imam pun ya merasa begitu. Tapi Ya. tetap berusaha semaksimal mungkin supaya yang terjadi itu kehendak Tuhan. Tidak juga pasrah artinya tidak berbuat apa-apa. Tidak, kita berjuang. Kira-kira begitu, Bu Sylvia. Ya, Halo, terima Bu. kasih Romo. Saya akan berusaha, Romo. Ya, berusaha, Bu. Jangan terlalu maksimal karena Ya, Baik. meskipun masih beberapa tahun lagi, tapi berusaha masih. sehat-sehat, Bu. Ya, terima kasih Romo. Oke, Bu, Tidak berkata. pernah terlambat.
Tidak pernah Terima terlambat. kasih Bu Sylvia, semoga menjawab. Terima kasih Romo. Apakah ada lagi yang lain yang ingin juga menyampaikan pertanyaan atau sharing juga boleh? Halo Ibu Yeni dari Bandung. Silahkan, apakah ada pertanyaan dari Ibu? Ini mumpung ada Romo Lorenz nih, lama sekali ini nanti kita ditinggal di Indonesia. Tidak lama, Bu. Oh ya, misi belum selesai kan Romo? Apa ya Bu, saya juga bingung mau nanya. Baik Romo, mungkin boleh saya sharing sedikit sebelum Ibu atau Bapak yang lain mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya ya Romo. Kita berbahagia sekali Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan 9 hari novena kepada Santo Montfort yang besok pagi akan kita rayakan hari besarnya. Dan seperti dikatakan oleh Romo Lorenz tadi, Santo Montfort adalah guru kita. Jadi Santo Montfort adalah panutan kita. Dan yang pernah saya alami dan saya alami juga dari dulu sampai sekarang, sebagai devosan kepada Bunda Maria, pengalaman ini sebetulnya warisan iman dari orang tua saya. Saya dibaptis masih bayi, dan mungkin orang tua saya punya harapan yang besar kepada Bunda Maria untuk menyerahkan putrinya saya ini kepada bimbingan Bunda Maria. Dan itu semakin saya bertambah usia, semakin saya rasakan bahwa Bunda Maria ini adalah benar-benar sekarang menjadi bunda saya, karena ibu saya dipanggil Tuhan tahun 2020 kemarin, dan saya sudah menginjak kepala 7 sampai hari ini. Bunda Maria tetap membimbing saya, dan hidup doa saya adalah terutama kepada Bunda Maria. Dan seperti novena yang kita alami 9 hari ini, bagi saya sungguh-sungguh menambah kekayaan iman yang tadinya saya tidak tahu, tadinya saya tidak mengerti, dan dengan mengikuti novena 9 hari secara berturut-turut ini sungguh luar biasa. Tapi memang hidup doa itu memang tidak lepas dari bimbingan Roh Kudus dan tuntunan dari Santo Montfort, terutama setelah saya mengikuti penziaran Totus Tuus. Saya punya buku pintar ya, jadi saya berjalan bersama Santo Montfort setiap hari. Bukannya saya promosi, jadi Bapak Ibu yang belum punya bukunya ya, dipersilahkan. Itu sangat luar biasa hasilnya. Kemudian dari 9 hari novena ini, kecuali hari keempat yang saya hayati sebagai hamba Yesus dalam Maria, saya juga mencermati Santo Montfort sebagai pewarta salib suci. Ini saya baktikan sebagai pengikut Santo Montfort, sebagai Montfortan yang setiap hari saya berdoa kepada salib suci Kristus. Itu doanya ada, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa menemukan di YouTube, atau mungkin kalau Bapak Ibu membutuhkan, saya akan share besok di grup. Dan sebagai devosan Bunda Maria, hidup doa saya yang saya wajibkan adalah doa mahkota kecil. Mari kita doakan setiap hari, jangan pernah merasa lelah. Dan doa rosario kepada Bunda Maria bisa dalam wujud novena misalnya,
novena Bunda Maria sebagai pengurai simpul masalah, itu ada doa rosario kepada Bunda Maria secara utuh. Dan itu kita bisa mengambil peristiwa mulia, peristiwa sedih, peristiwa gembira setiap hari. Dan kemudian doa rosario yang lain adalah doa rosario sukacita Bunda Maria dan rosario duka cita Bunda Maria. Masing-masing saya doakan di setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, Bapak Ibu, mungkin sharing sedikit dari saya tentang hidup doa yang saya peroleh, yang saya dituntun oleh Santo Montfort sebagai guru kita semua. Terima kasih. Masih adakah Bapak Ibu yang lain yang ingin Terima juga? kasih, Maria Prapti, luar biasa. Amin, Romo. Lanjutkan, Bu. Terima kasih, Romo. Mohon doa ya, Romo. Bapak Ibu yang lain silahkan yang ingin menyampaikan sharing, karena ini sangat-sangat berguna bagi kita semua, karena kita bisa saling menimba kekuatan iman dari kita semua, terutama yang hadir pada malam hari ini. Betul. Silahkan dari Labuan Bajo, silahkan, ayo. Terima kasih yang ada di Vietnam. Dan selamat malam Bapak Ibu semua. Lebih dekat dengan mic, Ibu Vin, lebih dekat dengan mic, biar lebih jelas. Terima kasih. Selamat malam, Pater Lawrence. Selamat malam. Selamat malam, Bu Vin. Pertama-tama saya mohon maaf karena novena ini saya tidak bisa mengikuti seluruhnya dari selama 9 hari, tapi saya mengikutinya hanya sebagian saja. Ini karena ada kesempatan kemana-mana, terutama ada kegiatan Legio Maria di luar kota, di luar kabupaten, sehingga saya tidak sempat mengikuti. Saya mau sampaikan, saya rasa terharu sekali. Pater Lawrence tadi telah mengucapkan saya melalui Legio Maria saya bisa berkarya. Saya sangat terharu, dan ketika Pater Lawrence mengucapkan itu tadi saya hampir menangis bahwa ternyata kelompok Legio Maria juga memberi arti. Terima kasih Pak. Jadi kami yang berada di Legio Maria dan juga bergabung di Pemersa sangat dituntun oleh kehidupan imannya para pater SM. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kami diperkenankan menimba pengetahuan itu indah, begitu dalam tentang hidup ini melalui Sang Imam. Dan semua ini tentu berkat karya dari semua imam. Semoga imam-imam SNM tetap berjaya bersama Legio Maria dan juga Pemersa dan juga rekan-rekan. Itu saja yang saya sharingkan, dan besok kami akan merayakan misa di Ngorang bersama imam-imam SMM di Ngorang. Terima kasih, Peter. Selamat malam. Terima kasih Ibu Vin, terima kasih. Untuk Prapti mungkin Romo Loren ada kegiatan lain ya, udah Iya. 19.35. Iya, sudah lebih jamnya ya. Terima kasih ya Romo Loren sudah Terima kasih Romo.